teman-teman, welcome di podcast Best One Bercerita, di mana tempat kita ngobrol santai tentang cerita di balik perjalanan dari Best One kita di KSE. Nah, di podcast saya kali ini kita bakal ngobrol santai nih soal gimana perjalanan kuliah, struggle, sampai momen-momen berharga yang ada di paguyuban KSE USU tentunya. Wow. Nah, dan tentunya kita hari ini punya guest spesial ya. Dan itu terdengar dari kuping aku sendiri ya. Katanya sih ini merupakan best one berprestasi. Oke, sebelum lebih jauh kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru nantinya. Boleh dong dari kakaknya untuk perkenalkan diri. Halo. Halo. Kenalin, aku Hana dari Sastra Jepang USU, Stambuk 2023. Terus sekarang aku di TKSE USU itu menjabat sebagai Sekden Divisi MNB. Oke, Kak Hana, sebelumnya terima kasih banget udah nyempetin waktunya di tengah-tengah kesibukan kakak yang padat banget tentunya. Oke, sebenarnya di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai-santai gimana pengalaman kakak di paguyuban KSE USU tentunya. Terus juga dengar-dengar kakak juga kan best one berprestasi ya tentunya. Share dong nanti tipsnya ya. Oke. Sebelum lebih jauh lagi kita beranjak, mungkin kita mau di awal ini cerita tentang gimana sih awal mula kakak kenal sama KSE gitu. Gimana cara kakak bisa kenal KSE USU itu gimana? Oke. Jadi waktu itu pertama kali kenal KSE USU itu dari grup WA. Dari cutting ada nge-share broadcast tau kan. Nah, terus aku dari situ. Habis itu roadshow-nya yang di-share. Nah, jadi kayak kan aku pengangguran ya, gak ada kerjaan di Sastra Jepang itu, gak ada tugas. Oh iya, Jadi kan emang jarang. Jadi ya pengangguran kali gitu loh. Emang kalau boleh tahu di Sastra Jepang tuh ngapain aja sih? Ngapain aja? Cuma belajar aja. Belajar aja sih, tekanan yang paling ini tuh, belajar bahasa itu kan kayak konsisten. Itu sih tekanan yang paling ini. Berarti kalau sekarang kakak bisa dong bahasa Jepang? Aduh, bisa dong sapa penonton. Dikit. Minasan konnichiwa. Oke. Semua orang kayak bisa juga ya. Oke, boleh kita lanjut ke di KSE-nya gimana? Setelah itu, dari broadcast di WhatsApp itu gimana? Kan ada link pendaftaran kan, udah aku daftar dan gabut dari Sabtu datang. Terus sebenarnya waktu datang ke roadshow itu, aku kayak aduh, kan ceritanya kayak ternyata KSE itu ada organisasinya kan. Aku nggak punya pengalaman organisasi sama sekali. Dari SMP, SMA itu nggak ada. Dan sebenarnya kuliah emang rencananya itu pengen punya pengalaman organisasi. Karena nggak pengen jadi kupu-kupu. Oh iya, gitu kuliah pulang. Iya. Nah, tapi kayak sebenarnya udah insecure duluan sih di situ. Di roadshow-nya aja. Berarti yang kakak rasakan baru roadshow aja udah kayak melihat sekitar. Aduh, kurang percaya diri gitu. Apalagi cuman sastra Jepang gitu. Oke. Terus udahlah singkat cerita, abis itu aku beneran daftar. Nah, daftar KSE niat banget. Sebenarnya nggak awalnya tuh kayak masih ragu juga sih sama kayak Hana. Hanya memang kalau misalkan ya ragu-ragu tuh sih ya nggak akan kemulai juga ya. Betul. Yang buat Hana juga lebih semangat lagi untuk daftar di KSE. Oke. Habis itu setelah daftar, habis itu yaudah aku lengkapin lah kan. Nah, terus aku sebenarnya itu kan dari 9 esai kan. 9. Nah, di esai itu aku baru pertama kali juga buat esai. Sebenarnya baru ngerti esai itu apa sih. Kalau masih sekolah taunya esai ujian. Iya, jadi di situ juga aku belajar. Di situ juga kayak itu juga minta bantuan sama kayak temannya kakak, bantuan kalau direvisi, diliatin gitu. Karena aku kayak apa ya, sebenarnya nggak yakin, tapi yakin juga. Gitu. Pelin-pelan ya sedikit. Iya. Oke. Jadi menurut kakak proses seleksi yang menurut kakak ya yang paling berkesan gitu di KSE itu apa kira-kira? Paling berkesan wawancara sih. Oke. Karena wawancara di KSE ini sedikit berbeda ya dengan wawancara beasiswa lainnya ya kak. Boleh sedikit ceritakan? Di esai juga sih, kan esainya kan tentang diri kita sendiri kan semuanya. Malah aku waktu nulis esai itu
jadi kayak aku lebih kenal diriku sendiri gitu loh. Jadi kayak ngerti nggak sih lebih oke, mendalami oke. apa ya kelebihanku, kekuranganku apa ya, kayak sebelumnya kan nggak pernah terpikir Kayak kan. lebih ke introspeksi diri juga Iya, gitu kan, iya, sebelum apa yang betul. kita tuangkan. Pengalamanku apa aja ya selama ini gitu loh. Jadi kayak lebih kenal sama diri sendiri, Betul, itu betul. satu. Terus pas di wawancara juga aku sebenarnya gak pernah wawancara, pernah sih di kuliah ya. Itu cuma sekali UKM, itu pun gak lolos. Itu pun gak lolos. Baru jadi itu pertama kali wawancara aku, apalagi beasiswa. Nah, jadi kayak aku tuh takut sebenarnya, aku takut malu. Bukan takut nggak lolos, tapi aku takut malu di depan pewawancara itu loh. Jadi aku cari tahu terus gimana ya, apa ya pertanyaannya, apa ya jawabannya. Prepare ya biar wawancaranya tuh oke Kayak gitu. perasaan campur aduk kayak deg-deg gitu. Biar nggak nggak sih? malu-maluin diri sendiri loh. Oke. Berarti waktu pertama itu kan wawancaranya ada 2 kali kan juga kan Kak. Itu gimana menurut Kakak proses wawancaranya? Nah. Asik-asik aja Kak atau kayak tegang banget nih suasananya atau gimana? Nah, tegang sih, tapi asik-asik aja gimana ya. Waktu pertama kali kan nama paguyuban kan. Waktu itu aku. Terus kayak jalan lancar sih, yang keluar pertanyaannya juga yang kayak kulatih. Terus aku itu kalau misalnya lagi nervous, kelebihanku tuh ya, aku tuh selalu senyum. Oh, ini berarti nervous Tapi nih? iya, Tapi bagus ya kalau nervous itu kelebihannya senyum. iya sama. Kalau aku nervous kayak gitu kan. Entah. Kayak kesannya mungkin untuk wawancara jadi ngasih positif gitu loh, Iya, jadi energi betul, positif. betul. Tuh guys, tips wawancara, senyum terus. Biar sama wawancaranya pas wawancaranya Jadi dia tuh kayak seneng juga seneng gitu. juga. friendly kali bawaannya. banget ya kan. Wawancaranya pasti mumet ya. Mau wawancara berapa orang gitu loh. Oh iya. Itu Terus- berarti sebuah tips ya. Iya, itu tips. Terus yang pertama, ya udah sih asik-asik aja. Terus ternyata lolos. Situ aku kayak terhura. Saya kan Oke. nol ya, nggak punya apa-apa. Kelebihan juga nggak jelas. Ternyata Jadi reaksi Kakak berarti ada nangis kah? Kan karena jujur aku sendiri waktu pas dinyatakan jadi award beasiswa KS ini nangis. Itu lagi di musola kan, aku habis sholat dan terus tiba-tiba ternyata lolos kan gelombang kedua kan. Itu nangis tapi sambil ketawa. Kok bisa? Tapi nangis gitu. Jadi Kakak gimana? kalau aku ya nggak nangis sih. Oh, nggak nangis. Karena udah yakin gak sih? Tapi nggak, iya nggak. Oh. Wow gitu loh. Oh, gitu. Hoki. Karena dari sekian banyaknya orang yang mendaftar kayak wah kita ternyata Iya. salah satu. Padahal gitu. kita kan ngerasa kayak kita paling terendah lah, Iya, nggak punya betul, pengalaman. betul. Ada rasa kayak insecure sendiri gitu nggak sih, betul. Oke, mungkin kita beralih ke topik selanjutnya. Kalau bicara soal kehidupan mahasiswa nih pasti nggak selalu berjalan mulus ya Kak. Bukan kayak di sinetron nenteng-nenteng tote bag, terus tabrakan gitu ya. Terus juga sama cinta pertama gitu kan, bukan ya kan. Jadi menurut Kakak sejujurnya nih, kuliah itu secapek apa sih buat Kakak? Kalau di kuliah ini, apalagi di sastra Jepang gini kan. Sejujurnya buat aku capek banget ya guys. Nggak sama ya capeknya ya. Tapi normal. Karena ya capek gak sih? Karena aku pertama di sastra Jepang. Sastra Jepang itu belajar di kampus aja tuh nggak cukup. Mungkin kalau jurusan kalian tuh kan di kampus aja atau tugasnya tugas-tugas yang bisa dikerjain. Nah kalau aku tuh harus, kalau mau jadi orang ya harus belajar di rumah juga gitu loh. Harus punya jadwal belajar sendiri, konsisten tiap hari belajar gitu loh. Terus ditambah lagi paling capek itu semester lalu sih. Aku ada kerja juga, part time ngajar. Oh iya, keren banget. Di mana kalau boleh tahu? Sekarang udah enggak. Oh iya. Kalau boleh tahu di mana? Di Mieko, ngajar bahasa Jepang. Keren banget. Sumpah. Respect. Keren ya, biasanya kayak saya ini. Aduh. Terus semester lalu itu juga aku lagi seneng-senengnya ikut lomba. Oh iya. Sama sebelumnya aku sebenarnya nggak lolos KSE kan yang tahun kedua ini. Aku di gelombang 2 juga sama kayak Devani baru lolos. Nah, jadi kayak kaget juga lolos KSE. KSE kan banyak kegiatannya, makin mumet ini. Tapi Ya bukan walaupun mumet, KSE guys. ini banyak kegiatannya tapi itu berimpact juga Iya, kan iya, kita bener, tentunya. bener. Sekali di kita gitu. Iya, loh, untuk aku menjalani. jujur ya gitu masuk KSE udah langsung ada perubahannya gitu. Bukan cuma kegiatan-kegiatan untuk ngisi waktu, memang Iya, kayak benar, ada isinya benar. gitu loh. Oke. Kakak selama kuliah pernah nggak sih merasa kayak burn out gitu, kayak
capek gitu. Dan kalau misalnya capek gitu, kakak ngadapinnya gimana? Jujur ya guys, setiap bulan aku pasti burn out. Itu normal berarti ya. Apalagi masa terakhir ya. Akhir ya. Makin Tapi cara aku nanganinnya kayak ketemu teman-teman, main di KSE itu juga salah satu iya, itu loh. iya, Karena kan tentu. iya, kegiatan di KSE itu kan bikin senang loh guys, bukan cuma capek tapi bikin senang gitu loh. Aku lebih ke sosial sih cara Kan ngecharge-nya. dengar-dengar juga kan kakak ini berprestasi ya. Boleh dong disebutin apa aja achieve kakak selama di KSE mungkin? Dikit lah. Waktu itu mapres di FIB. Oh my god, mapres. Mapres, terus abis itu juara 1 lomba presentasi bahasa Jepang Wow. wilayah. Habis itu lanjut dari wilayah itu lanjut ke nasional, di nasionalnya juara 4. Nah, baru-baru ini Keren banget. juara 2 lomba pidato bahasa Jepang. Wow, nggak salah ya kita undang narasumber berprestasi pada sore hari ini gitu kan. Nah, sebenarnya ya, itu kan dengernya kayak keren kan. Iya. Tapi sebenarnya Di balik itu semua. balik itu semua itu juga first time-nya aku loh, kayak mapres. Mapres itu kan pakai bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggrisku tuh jelek guys, sumpah. Dan sedangkan di jurusan sendiri kan belajar bahasa Jepang ya kan. Dan Jadi bahasa- agak lawan tabrak lah ya. Bahasa Inggrisku tuh jelek. Nah, jadi aku baru kayak sama mapres itu kan kayak ngebuat suatu program gitu kan. Iya. Biasanya kan anak teknik kedokteran gitu kan. Nah, aku di situ juga first time aku kan di sastra Jepang kan jarang ada tugas, makalah pun jarang. Jadi sedangkan itu kan kayak bikin proposal gitu kan, format-formatnya aku Iya, juga iya. baru belajar waktu apply mapres. Terus tiba-tiba juara 3, itulah Itu anehnya. keren banget gak sih? Baru one shoot tapi langsung dapat juara 3. Jadi gitu. Itu sama kayak feel-nya sama kayak aku masuk KSE, baru pertama kali daftar beasiswa dapat. Jadi memang mungkin salah satu bentuknya juga rezeki lah ya. Iya, betul rezeki. Kalau aku boleh tahu nih kak, gimana sih tips-tipsnya, gimana kakak jam belajar kakak, terus juga gimana bisa achieve sampai jadi best one berprestasi gitu. Apalagi kalau soal ngatur waktu ya. Iya benar, time Gimana kan? management. Karena ini kan tadi menyebutkan kalau misalkan dia itu belajar terus Iya. ya kan. Sedangkan ada kayak SE nih, kegiatan KSE dan juga kegiatan mungkin lebih akademik ya, lebih ke akademik. Itu mungkin pembagian waktunya, itu menyusun waktunya gimana supaya mungkin aku atau Devani bisa jadi benar. contoh dari Hana ya Mapres kan. ya kita. Mapres. Oke. Jadi ngatur waktunya itu sebenarnya aku kadang masih acak-acakan juga sih, tapi karena banyak kali ya sebenarnya tanggung jawabku, kayak terutama kita ambil contoh waktu aku lomba lah. Lomba itu kan aku latihannya itu latihan itu kan setiap hari, ditambah di divisi KSE juga ada banyak tanggung jawab, ada banyak prokja. Jadi kayak untuk belajar itu aku selip-selipin di waktu maksudnya kayak minimal sehari itu ada lah, entah 20 menit itu harus belajar. Mau di luar, belajar itu kan bisa di HP juga. Nah itu aku selip-selipin aja di sela-sela kegiatan. Terus yang lain kayak kegiatan KSE itu nggak aku tunda-tunda gitu loh. Jadi jangan nunda-nunda dan pokoknya setiap waktu kosong itu dipakai deh guys. Jadi berusaha itu untuk balance ya, seimbang antara akademik dan non-akademik ya kan. Betul. Berarti setiap waktunya harus diperkirakan untuk waktu produktif ya kak. Betul. Tapi main juga nggak apa-apa, diselipin main juga. Ya enggak. Jangan Enggak. Tapi jujur di KSE walaupun banyak kegiatannya, tapi itu menurutku juga waktu produktif karena memang kegiatannya itu berharga banget untuk kita ya kak. Jadi kayak Betul, kita di betul. KS itu kan kayak ngerasa kayak ya kita kegiatan tapi kita tuh sambil have fun gitu. Betul. Kayak ngerasa Iya. nggak ngerasa kayak ketekan, nggak Iya, ngerasa iya, benar, terlalu benar, monoton. benar. Jadi kayak have fun aja gitu di KS. Oke, nah selain mendapatkan kita kan mendapatkan bantuan dari beasiswa nih kak. Salah satu hal yang menarik dari KST ini kan juga adalah paguyubannya, komunitasnya gitu kan. Tapi kita bilangnya kan paguyuban istilahnya ya kan. Jadi setelah menjadi best one KST ini apa sih hal yang paling terasa perbedaannya gitu di kehidupan kakak? banyak banget ya guys. Oke, ini kayak before KST, after After KSE gitu. Ya tapi kalau after emang
udah bisa siap. Belum Belum ya, masih before 2-3 Jadi ya. kita perbandingan lah yang Ya, sebelum di KSE dan setelah. sesudah di KSE. Iya. ada banyak banget guys, dari kayak percaya diriku sebenarnya jadi beson KSE itu aku jadi lebih percaya diri gitu loh kemana-mana, ngerti gak sih? Oke, apalagi Iya, berprestasi bener. ya. Siapa yang nggak percaya diri gitu ya? Terus kayak di KSE karena masuk KSE identitasku di kampus tuh jadi kayak Hana KSE. Oh, Enggak kak? sama. Kayak karena apa-apa tuh kayak bentar ya KSE. Sampai kayak mau izin kayak misalnya lagi nongkrong nih gitu. Pasti. Karena kayak kita jadi aku duluan ya, aku mau lanjut kegiatan apa KSE gitu. Tapi tuh kayak seru gitu loh. Iya. Karena aku kemarin di tahun lalu kan, yang tahun kedua kan nggak lulus KSE. Itu aku kayak sedih loh guys, karena kayak kehilangan kegiatanku, kehilangan kayak Hana KSE, nggak ada lagi nih Hana KSE. Sumpah Oh, ya, tuh. gampang gitu ya? Bingung ya mau ngapain gitu ya kak? Sama. Nggak ada kegiatan atau gimana? Iya. Terus kayak kosong aja, Betul. nggak drama tapi Walaupun sebulan aja ya kan. Oh, berarti Hana kemarin gelombang 2 juga. Gelombang 3 ya? gelombang 2. Dua ya? Oh ya, berarti sama dengan aku. Berarti emang juga. Iya, aku juga sempat di gelombang 2 karena waktu di gelombang 1 itu kayak hopeless yang kayak aduh kayaknya udah nggak bisa Iya lagi kan, sama iya KSE kan. gitu karena ngerasa kayak waktu itu singkat kali nggak sih kalau misalnya cuma kayak setahun pun kayaknya belum tentu ya kalau kayak udah mau setahun lah ya, tapi kayak gelombang 1 nggak keluar nama kita, totalnya di gelombang kedua dan kita Iya. lanjut lagi di KSE. Oke, semoga kita kali ini masuk gelombang yang pertama ya. Mungkin kalau aku kayaknya udah nggak pemanjangan. Iya, aduh, mahasiswa akhir izin. Oke, jadi selama perjalanan jadi besan KSE ini kan pasti ada momen-momen yang menurut kakak ini benar-benar membekas ya di kehidupan kita tentunya. Kalau boleh berbagi nih, kira-kira apa momen yang paling berharga atau spesial yang pernah Kak Hana rasain? Semuanya berharga sih guys sebenarnya. Oke. Kalau misalnya kegiatan yang paling aku senang itu kegiatan oprek tahun lalu. Kenapa tuh? Karena kalau aku boleh tahu? panitianya. Oh. Itu di situ tuh kayak jadi bonding banget sama teman-teman yang lain, ya kan, sama iya. Bang Gio juga. Kayak terus selalu banyak belajar gitu loh. Belajar kayak problem solvingnya ada banget karena chaos ya guys, pastinya namanya kepanitiaan pasti chaos. Iya, benar-benar. Terus abis itu di divisiku juga kan, di divisi Komdev dulu itu Hadif sama Sekdivnya baik banget, kami sering dikasih hadiah. Aku jadi kayak kadang kita lagi capek kan, di luar KSE lah kita lagi capek, terus tiba-tiba dikasih gift gitu sama mereka, kayak Iya. feelnya. Jadi kayak semakin Ternyata Tapi beneran di KSE ini walaupun kita berkegiatan tapi di luar dari KSE juga tetap bondingnya tuh oke banget. Iya, betul. Ngerasain nggak? Ngerasain ya? Apalagi kita bokap kalau ya. misalkan jumpa di luar kan, ketemu di luar itu kayak Iya. KSE kayak ada kan firasat kayak kenal dekat karena kan kita kan satu paguyuban kan, dimana kalau di satu paguyuban itu kan kita selalu keterikatan gitu kan. Benar. Jadi kayak ngerasa bonding, rasa kedekatannya tuh dekat, beda dia, benar-benar kayak keluarga aja gitu sih rasanya. Oke, jadi berarti momen yang paling berharga menurut Kak Hana itu pas tahun kemarin pas oprek Iya. untuk beasiswa KSE. Seru banget oprek, Karena guys. banyak banget pengalaman-pengalaman yang buat kakak itu bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Banyak banget. Gitu. Jadi kira-kira Kak, aku kalau boleh tahu ada nggak sosok inspiratif kakak atau sosok yang paling berpengaruh di kehidupan kakak? Aduh, siapa ya sosok paling berpengaruh? Banyak sih guys. Pacar? Aduh, nggak ada. Support system ya kan anak-anak sekarang ya kalau nggak ada pacar gimana gitu. Tadi karena bilang kalau misalkan kadang kan EOS kan kalau misalnya dalam bagi waktu atau belajar gitu kan, mana tahu ada support systemnya gitu Aduh. kan. Kayak ngasih semangat, Benar. Ada banyak. Teman-temanku di sastra Jepang itu juga kayak rasanya kayak keluarga banget. Setiap jumpa, jadi aku ke kampus tuh bukan jadi beban gitu loh. Setiap ke kampus aku rasanya kayak seneng, malah lebih seneng, rasanya kayak tempat main nih, ngerti nggak? Charge gitu kan. Teman-teman sastra Jepangku lah terutama karena kan setiap hari ketemu kan. Terus sama teman-teman KSE juga gitu. Aku lebih ke teman-teman, gak ada satu orang sih.
semuanya. Semuanya. Oke, berarti semuanya spesial ya. Semuanya spesial. Oke, berarti aku juga spesial ya untuk Iya Kak Hana. dong. Aku dan juga Abah ini mungkin spesial juga ya. Karena Spesial, kita semua KSE ya. Kita Oke. berteman ya kan. Kalau bisa kita jadi satu keluarga yang saling membangun gitu. Iya, betul banget. Jadi menjelang akhir obrolan kita nih Kak, mungkin Kak Hana bisa berbagi sedikit pesan untuk teman-teman yang mungkin cabeswan atau beswan Iya. lainnya. Apa pesan Kakak untuk teman-teman kita untuk saat ini? Dan kebetulan karena kita lagi open recruitment juga kan. benar-benar, tahu benar. dari podcast kita ini ada rasa inspiratif dan termotivasi Cabeswan ini untuk join dengan PKSE USU. KSE, oke. Jadi kalau dari aku ya, selagi kalian daftar besok KSE ini jangan ragu-ragu gitu loh. Kalian tuh nggak harus siap, nggak cuman KSE deh untuk apa sih apply prestasi beasiswa KSE itu kalian tuh nggak harus nunggu siap dulu. Justru prosesnya itu loh yang bikin kalian makin berkembang menurutku. Jadi lulus ataupun nggak lulus, kalau kalian bener-bener apa ya bahasanya, bener-bener berusaha, itu pasti ada impactnya buat kalian menurut aku. Jadi kayak nggak apa-apa, jangan insecure, terus sungguh-sungguh, jangan gara-gara iseng aja nggak mau berharap, jangan kayak gitu guys, tetap berusaha. Itu sih dari aku. Ayo semangat, karena rezeki itu nggak ada yang tahu kan. Pada akhirnya rezeki itu nggak ada yang tahu. Dan Kita di situ ya, ya kan. Sangat magic. Dan mungkin untuk teman-teman nih, kan masih banyak teman-teman di luar sana Kak, mungkin masih ragu-ragu nih untuk mendaftar beasiswa KSE kita. Nah, menurut Kakak apa sih yang ingin Kakak sampaikan untuk meyakinkan mereka? Gitu. Apalagi beasiswa KSE ini, nggak rugi kok guys daftar di beasiswa KSE. Rugi banget. Enggak guys, 1% pun kalian nggak akan rugi masuk KSE. Karena di sini itu benar-benar seru. Terus di mana lagi sih kalian dapat kegiatan yang produktif, bisa dimasukin CV, tapi kalian dapat duit juga loh. 7,5 tuh lumayan. Gitu. Mungkin nggak bayar UKT, tapi jajan-jajan. Terus juga beli buku. Keperluan kampus tuh perlu banget loh teman-teman. Jadi kayak mungkin dari betul. sisi keuangannya dikasih ya kan daripada donatur ini ke kita tuh kayak bermanfaat lah gitu. Apalagi untuk self developing kita ya. Benar banget. Betul. Jadi kayak worth it itulah masuk KSE menurut aku. Oke Kak Hana, mungkin guys hari ini dari cerita Kak Hana, hari ini sang best one berprestasi kita. Keren banget. Kalau jadi mahasiswa itu pasti ada up and down-nya, ada rasa lelah, ada rasa burnout. Tapi dari itu semua kita pastinya bisa achieve juga ya Kak, berupa prestasi, terus juga mendapatkan award beasiswa tentunya. Memang jadi best one itu nggak selalu mudah, tapi selalu ada cerita di balik semuanya yang bikin kita tuh merasa berharga. Betul. Gitu. Juga untuk struggle-nya itulah yang membuat kita semakin bertumbuh ya nggak sih teman-teman. Iya Kayak benar. dari struggle-nya itu kita belajar bagaimana supaya kita menempatkan diri, menempatkan waktu kita, menempatkan apa yang memang harus kita kerjakan, even itu akademik dan non akademik. Jadi biar supaya bisa balance itu kan membuat diri kita supaya lebih prepare nggak sih supaya masuk ke dunia pekerjaan nanti kan. Karena kalau mau jadi orang sukses pasti prosesnya berat guys. Oke, noted. Mantap. Kalau mau jadi orang sukses, Pasti prosesnya berat. Tapi Oke. gimana cara kalian menikmatinya itu loh? menikmati prosesnya tentunya. Iya, jangan dianggap beban terus. Jadi harus dinikmati. Gitu loh. Itu yang bikin kalian bisa enjoy sama semua beban-beban hidup ini. Jadi kayak jalani aja nggak sih sistemnya, jalani. Buatkan aja yang apa yang Harus kita all out terbaik. juga ya, di setiap prosesnya kita harus all out juga. Kalau pengen istirahat ya nggak apa-apa istirahat dulu. Gitu loh. Jangan dipaksa biar ya hasilnya juga tetap baik. Iya benar. Semangat semua mahasiswa di luar sana. Oke Kak Hana, mungkin itu aja cerita singkat kita hari ini, podcast kali ini. Mungkin kedepannya kita berjumpa lagi ya. Iya. Di kegiatan Podcast yang KSE. berikutnya. Kalau podcast ini di kegiatan KSE. Oke, terima kasih banyak Kak Hana atas ceritanya, insight berharganya, pengalamannya yang udah dibagiin ke kita hari ini. Semoga cerita Kak Hana ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana, untuk Beswan atau untuk Cabeswan yang mau daftar KSE gitu kan, menjadi semangat baru untuk teman-teman semua.
Dan juga untuk teman-teman yang tertarik menjadi bagian dari beasiswa KSE, pendaftaran kita masih buka guys. Dan semoga cerita hari ini bisa menjadi memberikan gambaran atau sedikit motivasi untuk mencoba gitu. Jangan ragu-ragu intinya, harus percaya diri supaya ya itulah. Iya. Percaya diri itu yang membuat kita tuh selalu untuk terus maju. Karena kalau memang kita ragu-ragu ya itu jadi tantangan kita. Benar. Itu Kalau kita ragu, orang juga ragu dong. Iya, aku juga gitu ragu. loh. Jadi bagaimana orang meyakinkan kita untuk lulus nggak sih? Jangan lupa senyum saat wawancara, guys. Siapa tahu jumpa aku. Padahal nanti Hana ini yang nanti sebagai Kualifikasi aku harus senyum. Oke ya Hana, terima Oke. kasih banget atas kesempatannya hari ini. Sebelumnya aku Devani Pratiwi dan aku Sergio Sitorus. pamit undur diri. Thank you. Bye. Tetap semangat, terus berkembang dan jangan berhenti bermimpi. See you, bye-bye. Arigatou gozaimasu.